Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel HRC Spot. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan mereview produk ya, baik itu aksesoris, senapan ataupun yang lainnya. Cuma ingin berbagi pengalaman saja, faktor apa saja yang bisa mendukung akurasi semakin bagus ya. Masih dalam kesempatan lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya, agar kalian nanti dapat info update terbaru dari channel HRC Spot. Oke, untuk yang pertama adalah laras ya. Laras itu mungkin jantungnya senapan ya. Kalau larasnya bagus, pasti juga akurasi juga bagus. Kalaupun sampai tidak bagus, itu perlu ada yang dicek ya. Pertama dari crowning, pastikan crowning itu rata ya, agar peluru yang keluar juga tidak nyisih, tidak ada bekas dari seperti apa ya, seperti bekas benjolan-benjolan kecil ya, yang bisa mengganggu akurasi. Kalaupun laras kalian alur tebal, nah itu bisa dilewati dengan cara dilapping ya. Dilapping itu bisa diakali dengan menggunakan amplas ya, digosok cuma 3 atau 4 kali nah, biar agak halus. Lalu selanjutnya di bagian laras juga ada yang namanya loading. Nah, jadi waktu peluru masuk itu kalau cacat ya nanti akurasi ya nggak bagus ya. Kalaupun loadingnya sudah halus, nah, tapi depan masih belum benar di crowningnya, ya hasilnya nanti juga tidak bagus. Jadi antara loading dan crowning itu sama-sama penting. Kalian bisa cek sendiri pada senapan kalian. Mungkin kalau ada perlu perbaikan ya segera diperbaiki. Nggak perlu ganti laras dulu sebelum ketemu masalah pada senapan kalian. Terus yang selanjutnya adalah cincin. Biasanya pada tipe senapan memakai 2 cincin seperti Marauder atau Moser ya. Biasanya di bagian tengah itu kalaupun kurang presisi ya, itu bisa menarik laras ya, menarik ke atas nyengkal ya, ataupun menarik ke bawah ya. Nah, kalau di tengah sudah menarik, otomatis depan juga akan menarik ya di bagian ujung ya, seperti ini ya. Kalau bagian tengah ke atas, nanti bagian depan pasti menarik ke bawah waktu memasukkan cincin. Kalian bisa mengakali cuma memakai 1 cincin saja di bagian tengah ataupun bagian depan ya. Bagian tengah ini bisa dikikir kalau nyengkal ya, mendorong ke atas ataupun narik laras ke bawah ya, bisa diakali ya. Ini andakan yang ini laras, yang ini tabung. Oke, yang kedua adalah mimis ya. Pilihlah mimis yang cocok dengan
depan kalian coba, jangan hanya satu saja, mulai dari mimis kiloan kaleng. Mungkin yang beredar di Indonesia itu kalau kiloan biasanya seperti Tiger, Jaguar, terus JBS ya, yang dulu namanya James Bond, atau merek lainnya bisa kalian coba. Kalau yang untuk unit mimis kaleng mungkin ada Hercules, Canon, terus BM, IS, siapa lagi, JSB, Rival Magnum. Itu mimis-mimis yang mungkin banyak sekali dipakai untuk para dealer di Indonesia ya. Kalian juga bisa mengakali kalau sampean punya pelses ya, bisa disortir mimis-mimis saja yang kelihatannya peyok, disingkirkan dulu, dipakai nanti kalau mau bermain-main ya. Terus selanjutnya untuk yang tipe pakai magazinnya jangan dipakai dulu. Nah, nanti saja pakailah single shot ya kalau untuk menginginkan akurasi lebih bagus dengan cara dites ya. Maksudnya dites belum pakai magazin, kalau pakai single shot gimana. Nah, ya. Biasanya magazin itu bisa bikin penyok itu loh. Nah, makanya waktu kemarin saya tes nggak pernah pakai magazin, saya cuma ingin cek unit ini bagus atau tidak ya. Kalau pakai magazin bermasalah ya pastinya di bagian magazin itu yang perlu diperbaiki, mungkin di pernya diagakkan lembek. Kalau terlalu keras nanti begitu grendel ke belakang nanti jatuhnya cetak ya suaranya. Oke, selanjutnya untuk bagian yang ketiga adalah angin ya. Pastikan angin itu rapat full kelaras ya. Biasanya ada kebocoran itu di bagian grendel pertama itu. Kalau silnya terlalu longgar pasti merembes. Untuk yang model jam bertumpuk biasanya di sil transfer ya, bagian transfer, selang transfer. Itu bisa kalian akali dengan memasang seal di kanan atau kiri lubang transfer, bisa meminimalisir ya angin yang rembes ya. Jadi nanti kalau nggak full kelaras akurasi juga berkurang ya. Terus yang ketiga, pastikan juga seal aspen ya, teflon itu juga rapat. Kalau ketika itu rapat pastinya angin akan full keluar kelaras semua ya. Yang selanjutnya di bagian angin adalah tekanan ya. Untuk tekanan pada senapan pastikan perlu dicoba ya, mulai dari 2700 sampai angin berapa sekiranya senapan kamu itu pas enak-enaknya ya. Kalau di bawah standar pastinya akurasi nggak sebagus kalau tekanan masih standar ya. Kalau biasanya PCP itu dari 2500 sampai 1000, misalnya 1600, 700 atau 1800 tergantung senapan.
penginapan itu kan juga berbeda-beda ya. Stabilnya itu loh maksud saya. Kalau sampean pengen tes angin 1000 ya dijamin kocar-kacir nanti hasilnya. Yang selanjutnya untuk bagian angin itu adalah setelan power. Setelan power itu bisa di setel. Kalau mimisnya berat ya pastinya butuh tekanan angin yang lebih dibandingkan mimis yang ringan. Nah, itu perpaduan dari per hammer dan per valve. Kalau sudah pas, hasilnya pasti bagus. Nah, itu yang sulit itu untuk settingnya, untuk mencari angin bisa stabil terus itu ya, itu ada di per valve dan per hammer kalau menurut saya. Terus selanjutnya waktu tes atau mencoba itu pastikan juga angin di sekitar sampai menembak itu tenang. Kalau dicoba anginnya kenceng ya mestinya morat marit ya mas ya. Untuk bagian yang keempat adalah tele. Kalau menurut saya pilihlah tele yang sekiranya tahan getar ya, minimal pakailah yang seperti Thompson atau Speed gitu. Ya, namanya tele kan juga untung-untungan mas ya. Ada tele yang murah tapi ya kualitasnya bagus ya, sebenarnya banyak. Kalau menurut saya sih juga untung-untungan. Waktu disetel sudah oke, dibuat jalan, dipakai lagi sudah berubah. Ini yang bikin kacau ini. Nah, tidak, pilihlah yang sekiranya tahan getar ya. Tahan getar pasti sekali zeroing udah langsung ketemu ya. Selanjutnya di bagian tele juga ada fitur paralak ya. Sampai bisa mencoba dengan fitur paralak ini. Ya bisa paralak depan ataupun paralak samping ya. Waktu menembak sampai setting saja ya, di setting paralaknya pasti hasilnya malah lebih rapat. Kalau nggak disetting mungkin perkenaannya meleset sedikit, biasanya itu kalau saya ya. Terus yang ketiga di bagian tele adalah di mounting kakinya. Itu pastikan itu kokoh ya, kuat mencengkram tele, jangan sampai longgar. Kalau longgar ya pastinya bolak-balik nyetel kita. Untuk yang kelima adalah faktor yang bisa mendukung akurasi ya. Paling tidak pakailah peredam ya untuk mengurangi getaran saat menembak. Yang pastinya peredam harus center. Nah, kalau tidak center pastinya akurasi jadi amburadul, ngacak ya. Kalau menurut orang-orang ngacak, nyerempet. Selanjutnya di bagian keenam adalah di picu ya. Tariklah picu dengan tenang, rileks, tahan nafas sebentar, lalu tarik trigger dengan lembut ya. Kalaupun trigger keras bisa diakali dengan digigir. Sampai bisa cek, biasanya ada tutorial di YouTube cara meringankan atau bisa membuat lembut trigger ya, ataupun picu. Picu juga bisa berpengaruh ya pada akurasi. Kalaupun
picunya keras, pasti nariknya juga butuh tenaga. Nah, tenaga ini ya bisa membuat senapan itu bisa geser sedikit ya. Ya, bisa masuk di situ sedikit di sini, gesernya pasti di jarak berapa pasti agak melebar ya. Pastikan juga untuk yang menembak ya punya jam terbang yang sudah oke ya. Walaupun masih baru-baru pegang senapan, mungkin juga perlu belajar. Tidak, skillnya sudah oke, suruh terus testing ya, testing knowledge. Nah, terus selanjutnya dari semua itu, ini yang penting ya, ini pastikan kamu punya senapannya ya. Kalau nggak punya senapan ya gimana ya mau tes. Nah, kalau belum punya ya hubungi saja saya ya. Aku tak doli ya. Ngomong seumpama nggak punya ya pinjam temannya dulu lah buat latihan. Nah kalau sudah oke, nanti beli sendiri. Nah, saat berburu itu bisa pakai bipod atau disandarkan di galengan ya, ataupun di pohon-pohon itu. Kalau naik sepeda ya tumpang nejok ngono wis ra apa-apa. Dari sekian yang saya sampaikan tadi, kalaupun ada yang kurang bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Mohon maaf, ini hanya sekedar pengalaman saya ya, pengalaman. Akurasi biasanya itu banyak faktor ya, kalian juga perlu ketahui. Semua itu pastinya, kalaupun udah punya unit yang bagus, kalaupun yang nembak kurang pengalaman ataupun kurang skill ya pastinya hasilnya juga berbeda. Ibarat Valentino Rossi numpak Yamaha 75 ya Ramadan lah cah. Oke, buat para master mohon maaf ya, ini hanya sekedar berbagi pengalaman saya saja. Kalaupun ada yang kurang bisa ditambahi. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, serta like, comment, dan share. Kalau kalian belum klik loncengnya saja ya, ini klik loncengnya agar kalian nanti dapat info update terbaru dari channel HRC Sport. Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Monggo kalau sampai ingin praktek, dipraktekkan aja. Kalau belum jelas bisa menambahkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti bisa juga ada teman-teman yang mau menjawab kok. Nggak harus saya kok ini yang jawab ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.